Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Ayub 42, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ayub 42, ayat 1 hingga ayat 6, beginilah firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada seseorang yang bernama Arthur Ashe, adalah seorang petenis kulit hitam dari Amerika yang memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, America Open, Australia Open, dan Wimbledon. Pada tahun 1979, ia terkena serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi bypass. Setelah 2 kali operasi, bukannya sembuh, ia malah harus menghadapi kenyataan pahit, terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Seorang penggemarnya menulis surat kepadanya, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" Ashe menjawab, "Di dunia ini, ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya, 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena untuk bertanding. 5.000 orang mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal. 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya?" Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan penggemar itu bisa saja sering menjadi bagian dari pertanyaan kita. Mengapa saya? Saya sudah rajin gereja, saya rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin memberikan bantuan, persembahan, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kesulitan, sakit penyakit, penderitaan, kesusahan tetap datang ke dalam kehidupan saya? Ini menunjukkan bahwa siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, kekayaannya, perbuatannya, dan lain sebagainya, selama kita hidup di dunia ini, kita harus menyadari bahwa yang namanya pergumulan penderitaan itu pasti akan terjadi dan menghampiri kehidupan kita masing-masing. Penderitaan di dalam dunia ini merupakan sebuah persoalan yang tidak mudah untuk dijelaskan. Jika Tuhan baik dan berkuasa, mengapa Dia seolah-olah membiarkan penderitaan terjadi di dalam dunia? Jika Tuhan berkuasa, mengapa terjadi seperti ini dan itu? Seolah-olah Tuhan itu gagal dalam rencana dan kuasanya. Dan sebaliknya, Tuhan itu berhasil kalau yang terjadi semuanya sesuai dengan kemauan dan keinginan kita.
Inilah yang ingin kita lihat dari perjalanan hidup Ayub, Bapak Ibu yang terkasih. Sedikit banyaknya kita mengenal pribadi Ayub yang terkenal akan kesabarannya, kesalehannya, atau bahkan penderitaannya, di mana dia mengalami kehilangan besar dalam hidupnya, termasuk kehilangan harta benda, keluarga, dan kesehatannya. Pada mulanya dia sepertinya bisa berterima dengan kondisi dan keadaannya dengan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, seperti tertulis dalam Ayub 1 atau Ayub 1 ayat 21. Atau dengan pernyataan Ayub yang mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kita bisa melihat di dalam Ayub 2 ayat 10. Tetapi apabila kita baca di bagian-bagian berikutnya, merespon dari sikap orang-orang yang terdekatnya, di situasi dan keadaan yang dia hadapi, Ayub mulai mengeluh dan mempertanyakan kuasa Allah. Dalam kebingungan dan kemarahannya, Ayub pernah menuduh bahwa Allah bertindak tidak adil, karena ia sungguh tidak mengerti mengapa dirinya diberi cobaan. Bukankah dengan hidup saleh, ia seharusnya diberkati dan dijauhkan dari kemalangan? Setelah berkata-kata tentang penderitaan dan pembelaan dirinya, Ayub menyadari bahwa ia sudah merasa benar di hadapan Allah. Dan kemudian kita melihat bagaimana Tuhan menjawab Ayub secara detail melalui apa yang terjadi di semesta alam di dalam pasal 38 hingga ayat 42. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di semesta alam itu terjadi di dalam kekuasaan Tuhan dan sudah tentu termasuk hidup si Ayub dan penderitaannya di dalamnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat 2 teks khotbah kita Ayub sampai pada kesimpulan bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena itu, Ayub kembali merenungkan dirinya. Ayub mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang jauh lebih tinggi melampaui pengertiannya. Setelah mendengarkan jawaban Tuhan, barulah Ayub melihat sendiri keagungan Tuhan. Ayub mau merendahkan diri dan menyesal di hadapan Allah. Ayub pun duduk di dalam debu dan abu sebagai tanda penyesalan yang mendalam dan bukti kesadaran bahwa manusia diciptakan dari debu dan tanah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, dalam keyakinannya ini, Ayub mengakui bahwa Allah memiliki kekuatan mutlak dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Makna dari pernyataan Ayub ini adalah keyakinan dan pengakuan Ayub terhadap kekuasaan, kemampuan, dan kebijaksanaan Allah. Meskipun Ayub mengalami penderitaan yang hebat, dan dia tidak memahami alasan di balik penderitaannya, ia tetap mempercayai bahwa Allah memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ayub menyadari bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh keadaan apapun, tidak dapat digagalkan oleh situasi kondisi apapun, dan bahkan Allah memiliki wawasan yang luas dan lebih tinggi daripada manusia. Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan sikap dan pemahaman Ayub setelah mengalami cobaan dan menghadapi Allah secara langsung. Memang pada awalnya Bapak Ibu yang terkasih, Ayub meragukan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Tetapi dalam prosesnya dia mau belajar untuk melepaskan keraguan dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kuasa dan rencana Allah. Dengan menuliskan pernyataan ini, Ayub ingin menyampaikan kepada Allah dan juga kepada para pembaca bahwa dia telah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan mengetahui kebesarannya. Pernyataan tersebut juga berfungsi sebagai pengakuan iman dan kepatuhan Ayub kepada Allah, serta sebagai teladan bagi orang lain untuk mempercayai Allah dalam segala situasi, meskipun sulit atau penuh dengan penderitaan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam hidup ini ada banyak hal yang sering sekali membuat kita menjadi pesimis. Ada kalanya kita akan berjalan dalam padang gurun, dan ada saatnya kita berjalan di padang rumput yang hijau. Tetapi yang perlu kita ketahui dan sadari, bahwa dalam keadaan musim apapun yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita, dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sadarilah bahwa saat berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak akan lepas dari situasi antara yang manis dan yang pahit. Dalam keseharian kita pun, tak selamanya hidup kita diwarnai dengan hal-hal yang indah dan menyenangkan. Ada waktu kita bertemu dengan masalah, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan, dan malah sering sekali kita harus berjuang keras guna mencapai sesuatu, dan itu kadang melelahkan. Tetapi seburuk apapun keadaannya, hidup akan terasa lebih indah jika kita mampu memetik hikmat dan mengerti rencana Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah keliru dalam rancangannya. Karena itu, kita jangan putus asa dan menyerah. Sesulit apapun jalannya, jika itu kehendak Tuhan atas kita, yakinlah bahwa itulah yang terbaik. Mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa perjalanan yang sulit dan melelahkan pada akhirnya akan berujung baik dan melegakan. Berhentilah menyalahkan siapapun. Marilah kita kembali memandang kebesaran Tuhan, kedaulatannya atas semesta alam dan kehidupan kita dengan hati yang berserah. Percayakan segala sesuatunya kepadanya. Tanggung jawab kita pada Allah adalah hanya mentaatinya, hanya mempercayainya, dan tunduk pada kehendaknya. Kita memahami atau tidak, itu bukan menjadi bagian kita. Yang menjadi bagian kita, sekali lagi, apapun yang terjadi, kita harus mentaati, mempercayai, dan tunduk pada kehendaknya. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan menemukan Allah di tengah ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Marilah kita terus berjalan dalam kehendak Allah, karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.